Oke, kali ini saya akan mendokumentasikan proses saya menginstal mail server. Jadi untuk pilihan mail server itu sebenarnya banyak ya. Ada yang menggunakan Postfix dan Dovecot, ada yang menggunakan Zimbra. Zimbra itu backendnya Postfix juga. Lalu ada juga Mailcow, itu menggunakan Docker. Nah, di video ini saya akan menggunakan Stalwarts. Ini nggak tahu spellingnya gimana. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena mail server ini cukup ringan. Dia ada edisi Enterprise dan Community, tapi saya akan menggunakan yang versi Community saja karena saya miskin. Selain itu, fitur-fitur Enterprise itu saya tidak benar-benar perlu. Yang saya butuhkan cuma mengirim dan menerima email, itu saja. Kalau bicara soal resource, ini jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan Zimbra. Kalau Zimbra itu ditulis dengan bahasa program Java, dan Java itu terkenal sekali dengan rakus, dengan penggunaan memori ya. Tapi kalau mail server ini ditulis menggunakan bahasa program Rust, jadi dari sisi performa oke, dari sisi keamanan juga oke. Mengenai masalah maintenance juga lebih enak menurut saya, karena kalau misal kita menggunakan Postfix dan Dovecot itu susah sekali ya untuk membuat mail server yang benar-benar proper, itu susah. Kalau Zimbra itu susahnya di maintenance. Jadi kalau ingat zaman dulu ketika saya harus melakukan migrasi mail server dari CentOS 5 ke CentOS 6, dari CentOS 6 ke CentOS 7, dari CentOS 7 ke CentOS 8, lalu dari CentOS 8 kita harus ke Ubuntu atau ke distro lainnya, itu sangat menyebalkan, sangat benar-benar membutuhkan mental yang kuat untuk melakukan itu. Nah, karena Stalwarts ini single binary, jadi lebih mudah maintenance-nya dan migrasinya. Oke, jadi sebelum memulai proses instalasi, kita perlu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Pertama, domain name. Pasti ya, karena kalau mau ngirim email tapi tanpa domain name juga nggak bisa. Kemudian ada VPS. Kenapa saya menggunakan VPS dan tidak self-hosted di komputer lokal? Pertama, untuk mail server kita perlu IP public static. Lalu yang kedua, tidak ada port yang diblokir, terutama port 25. Jadi kalau di ISP rumahan ini biasanya port 25 keluar dan masuknya itu diblokir. Jadi kita nggak bisa kirim dan terima email di situ. Beberapa VPS provider seperti Linode atau DigitalOcean itu juga seperti itu ya. Kita harus melakukan request untuk membuka port 25. Tapi kebetulan VPS saya ini tidak ada port yang diblokir, jadi langsung saja kita SSH ke server. Oh iya, sebelumnya untuk alamat IP server kita perlu untuk set PTR recordnya. Jadi kemungkinan email yang dikirimkan itu bisa masuk ke inbox itu jauh lebih besar. Oke, saya SSH dulu. Nah, ini saya sudah SSH ke VPS server. Kita ikuti ini. Kita download install scriptnya. Oh, salah, ini seharusnya tidak ada dolar di sini. Nah, di sini sudah terdownload, kita coba lihat. Ini teman-teman kalau mau baca proses auto installnya bisa baca semuanya, tapi saya percaya saja dengan developernya. Jadi saya keluar, lalu saya eksekusi perintah ini, sudo sh install.sh. Lalu path to install, ini saya akan install di opt Stalwarts. Saya ikuti ini saja. Nah, ini sudah selesai ya proses instalasinya, cepat sekali kalau dibandingkan dengan Zimbra. Aduh, malu lah. Ini kita ada akunnya menggunakan admin dan passwordnya ini. Lalu untuk port yang digunakan untuk web base manajemennya ada di 8080. Oke. Nah, di sini saya akan membuat hostname untuk mengakses web base service ini. Ini saya akan menggunakan Nginx. Saya buat dulu konfigurasi virtual hostnya. Nama domainnya yang akan saya gunakan mailadmin.arts.org.id. Oke, saya paste konfigurasi yang sudah saya punya. Nah, di sini upstreamnya mengarah ke web service-nya tadi ya, 8080.
kemudian hostname-nya mailadmin.arts.org.id. Untuk sertifikatnya ini kita menggunakan self sign certificate. Nanti saya akan lewatkan ke Cloudflare saja. Oke, lainnya standar. Kita save, kita restart Nginx-nya. Nah, kita buat hostname di sini. Kita tambahkan record. Hostname-nya mailadmin. Alamat IP-nya sebentar, saya lupa. Oke, ini. Nah, ini proxy-nya kita centang nggak apa-apa. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita coba akses situsnya ini. Nah, ini sudah ya. Kita masuk dengan admin, passwordnya yang tadi. Oke, ini sekarang kita sudah masuk. Nah, sekarang pertama saya akan ke maintenance. Nah, hostname ini saya akan isi dengan mail.arts.org.id. Kita save and reload. Kemudian kita ke TLS untuk sertifikatnya, lalu ArtsMe provider, kita create providernya. Directory ID kita masukkan ArtsMe. Challenge tab-nya saya akan menggunakan DNS challenge karena saya menggunakan Cloudflare ya, jadi lebih mudah. Kontak emailnya saya akan isi ke notif@arts.org.id. Send subject name ini send kita ke bintang.arts.org.id. Default. Nah, DNS providernya ini kita pilih Cloudflare. Secret. Nah, secret ini API key-nya. Kita bisa masuk ke akun Cloudflare kita, lalu manage account, API token. Ini summary-nya, ini DNS edit, sudah begitu saja ya untuk privilege-nya. Ini saya roll saja. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Kita save dan reload. Oke. Lalu kita kembali ke manajemen. Lalu domain. Kita tambahkan domain. Di sini saya akan menambahkan domain arts.org.id. Save. Nah, di sini ada 3 titik ya, di sini ya, option. Kita pilih view DNS record. Nah, di sini ada banyak sekali DNS record yang perlu ditambahkan, tapi yang paling penting itu MX, mail exchange, lalu DNS record untuk mailnya itu sendiri. Ini di sini kok nggak ada ya? Ya, nggak ada ini. Nanti kita tambahkan. Lalu di sini juga ada server record, CNAME auto discover, ada DMARC, dan biasanya SPF kok nggak ada ya. Oh, ini SPF di sini. Ada DKIM juga. Sudah lengkap ya. Ini saya akan masukkan satu-satu, nanti dipercepat saja. Pertama kita masuk ke domain ini, ke DNS record. Kita masukkan pertama record untuk mail servernya itu sendiri. Kita masukkan IP ini. Nah, ini proxy kita uncheck supaya IP-nya tidak ke Cloudflare tapi langsung ke IP server. Oke. Ini saya copy saja. Sebentar. Nah, gini jadi lebih mudah. Oke, kita tambahkan recordnya satu-satu. Ini nanti dicepetin saja ya. Kita mulai dari text record.
Oke, sepertinya sudah. Coba kita lihat ke sini. Kita close. Kita coba cek email delivery ke sini. DNS record error not found. Oh, ini tidak ada MX recordnya. Kita tambah MX record. MX priority 10. Ini kosong juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah ada MX nya. Kita coba lagi. Oke, untuk domainnya sudah. Sekarang kita buat akun, create akun. Ini saya mau bikin akun notif@arts.org.id, notif@arts.org.id. Authentication, kita masukkan password, kita save. Oke, dan kalau kita mau ganti passwordnya ya, password adminnya kita bisa ganti. Oke, nah di sini sudah. Sekarang kita setting firewall-nya. Ini saya menggunakan firewall di sini saya menggunakan firewall di. Teman-teman bisa menambahkan port yang kita butuhkan ya. Nah, ini port-port yang dibutuhkan di sini. Teman-teman bisa menggunakan perintah sudo firewall di cmd add port. Nah, ini bisa menambahkan port yang di sini. Tapi saya akan menggunakan service saja, service filenya saja. Kita buat XML filenya. Nah, ini 25465587993195110143. Ini untuk SMTP, POP3 dan IMAP. Kita save, lalu kita tambahkan servisnya sudo firewall cmd add service mail. Ini kita pakai permanen ya, sudo firewall cmd reload. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada mailnya ya. Kita coba kirimkan email. Kita buat compose testing incoming. Kita lihat di sini. Nah, ini masuk ya. Kita coba balas. Reply masuk bos. Send. Kita coba lihat di sini. Nah, ini mail by@arts.org.id, send by@arts.org.id, security standard encryption TLS. Oke, kalau kita mau lihat originalnya ini ya, SPF di KIM Denmark pas semua. Oke, jadi begitu. Nanti teman-teman bisa
explore sendiri untuk fitur-fiturnya, tapi banyak yang enterprise ya. Yang paling penting biasanya kalau saya itu melakukan rate limit untuk pengiriman email. Jadi amit-amitnya kalau ada satu email yang kena hack atau passwordnya bocor, itu IP server tidak terblokir, tidak masuk blacklist. Jadi paling saya kasih limit 1 menit itu 50 email, itu sudah lebih dari cukup kalau buat saya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye.